Dalam hembusan angin waktu yang mengalir tanpa henti, wayang berdiri tegak sebagai pilar keagungan budaya Jawa. Layaknya sungai yang mengalirkan kehidupan, wayang mengalirkan kearifan suci para leluhur, menembus batas ruang dan waktu. Di balik kelir yang terpantul cahaya putih, tersimpan pusaka kebijaksanaan yang tak lekang oleh zaman. Wayang bukanlah sekedar permainan bayang-bayang kulit, melainkan kitab kehidupan yang menjalar dalam ukiran-ukiran telatah abadi. Namaku Joko. Bapak pergi terlalu cepat, meninggalkan banyak cerita yang belum selesai. Terutama kisah Pandawa V yang sering beliau ceritakan setiap malam sebelum tidur. Kisah yang selalu berakhir dengan, "Besok Bapak lanjutkan, Nak." Tapi besok itu gak pernah datang. 15 tahun sudah cerita itu menggantung. 15 tahun juga aku mencari terusannya dalam buku-buku, dalam video, dalam pertunjukan. Tapi tak ada yang bercerita seperti Bapak. Tak ada yang memahami wayang seperti beliau. Bagaimana Yudhistira bisa begitu jujur dan adil? Bagaimana Bima dengan kekuatannya tetap setia, Arjuna dengan keahliannya yang tetap rendah hati, Nakula dan Sadewa dengan kecerdasan yang mencengangkan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang membawaku mengenal dan menyelami lebih dalam tentang arti kebudayaan sebenarnya. Hampir separuh dari hidupku kuhabiskan di sini. Di tempat yang buatku benar-benar mencintai sesuatu yang tabu bagi anak-anak seumurku. Wayang, maestro seni yang berhasil memikat hidup ini. Berhasil membuatku nyaman, bergelut, dan menari dalam budaya kesenian Jawi. Almarhum Bapak yang membuatku mencintai kesenian wayang ini. Mengait dan merajut satu persatu kisah yang sering beliau ceritakan di masa kecilku. Gimana nih, sudah ketemu yang kamu cari? Belum, Pak. Saya sudah banyak baca buku, tapi rasanya seperti nggak hidup. Wayang itu bukan untuk dibaca, tapi untuk dirasakan dan diselami. Sama seperti halnya air. Pengetahuan tentang wayang itu bisa saja setinggi gunung, tapi kalau tidak mengalir, itu tidak akan memberi manfaat. Kebetulan besok ada dalang muda yang akan ikut latihan di sini. Namanya namanya Mayo. Dia itu sangat luar biasa, sudah mendalang sejak umur 7 tahun. Mungkin kamu bisa ikut belajar dengannya. Wah, dalam muda, Pak. Berapa umurnya, Pak? 18 tahun. Dia itu sangat luar biasa sekali. Wah, besok saya pasti datang ke sini. Wah, terima kasih, Pak. Terima kasih. Permisi, Mas. Iya, Sama Mas Mayo ya? oh ya, saya Mayo. Nama saya Ahmad Mayo Satriatama. Biasa dipanggil Mayo. Saya lahir di Surabaya dan bertempat tinggal di Surabaya juga. Awalnya saya menyukai wayang kulit karena dulu waktu masih kecil sering diajak menonton wayang oleh kakek dan ayah saya. Seiring berjalannya waktu, saya mulai tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia pewayangan.
Pada suatu ketika, ayah saya mengetahui kalau saya mulai suka dengan wayang. Lalu, saya dibuatkan wayang mini dari kardus oleh ayah saya untuk saya mainkan. Saya mulai mendalami tentang seni pedalangan pada saat mulai masuk di bangku sekolah menengah kejuruan negeri 12 Surabaya. Saya dibimbing oleh guru saya tentang seni pedalangan. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama 3 tahun belajar di sekolah tersebut. Tidak hanya belajar di dalam sekolah sebagai seorang dalang, juga harus mau untuk belajar di luar sekolah. Seperti contoh, mengikuti sanggar wayang. Selain saya mendalami tentang seni pedalangan, saya juga mendalami tentang pembuatan wayang atau teknik tata sungging wayang. Yang sampai sekarang saya masih eksis di bidang tersebut. Karena saya lebih memilih untuk mendalami di bidang seni kerajinan. Setelah lulus dari bangku SMK, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Di situ saya mengambil program pendidikan atau jurusan seni rupa murni. Saya Joko, Mas, dari komunitas Wicaksono. Pak Ardi bilang saya bisa banyak belajar tentang wayang dari sampean. Oh, dari Wicaksono. Wah, saya sering sekali dengar komunitas itu, Mas. Apakah Mas Joko tertarik juga belajar tentang wayang? Wah, ya sangat tertarik, Mas, terutama tentang Pandawa Lima. Aku ingin menerapkan dan juga memahami nilai-nilai yang bisa diterapkan di kehidupan sekarang. Nah, kebetulan nih, aku lagi cari cerita tentang Pandawa Lima yang sempat ceritakan oleh bapakku dan belum diselesaikan oleh mendiang almarhum bapakku. Wah, kalau gitu Mas Joko datang ke tempat yang tepat, Mas. Bagaimana kalau Mas Joko membantu saya menyiapkan wayang-wayang untuk saya latihan, Mas? Wah, boleh-boleh, Mas. Ayo. Ayo, ayo. Ini Yudhistira, Pandawa tertua. Disebut juga Puntadewa, yang artinya orang yang memiliki jiwa seperti dewa. Coba lihat bentuk fisiknya. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh, pakaian sederhana namun elegan. Ini menggambarkan kepribadiannya yang sabar dan tidak tergiur kemewahan duniawi. Tapi apakah benar dia nggak pernah berbohong? Dalam kisah pewayangan, ya, kebenarannya mungkin dilebih-lebihkan. Tapi ada pesan moral di baliknya bahwa kejujuran adalah fondasi karakter yang kuat. Nah, itu yang sulit aku temukan di zaman sekarang. Orang-orang sekarang lebih suka ambil jalan pintas dan bohong demi keuntungan. Justru itu kenapa Yudhistira relevan. Zaman berubah, tapi kebenaran dan kejujuran selalu dibutuhkan. Pusaka utamanya adalah Jamus Kalimasada, kitab yang berisi ajaran tentang kebajikan. Tapi bagaimana kamu tahu semua ini? Maksudku, di usiamu sekarang, Dari buyut saya, beliau dalang terkenal di masanya. Saya mulai belajar sejak kecil, mendengarkan cerita beliau setiap malam ketika teman-teman saya sibuk main game. Saya sibuk mendengarkan kisah pewayangannya. Selanjutnya Bima, saudara kedua Pandawa yang punya kekuatan luar biasa. Perhatikan postur tubuhnya.
yang gagah, besar, dan kuat. Matanya melotot menggambarkan keberanian dan ketegasan. Jarinya yang meruncing membentuk pusaka kuku Pancanaga. Bima itu tegas, jujur, kadang kasar dalam ucapan. Tapi setia kawan, dia tidak suka basa-basi dan selalu menegakkan kebenaran. Seperti tentara yang berani ya? Atau seperti aktivis yang teguh pendirian? Benar. Bima adalah simbol keteguhan, tapi dia juga punya sisi spiritual yang dalam. Dalam kisah Dewa Ruci, dia mencari jati diri dengan menyelam ke dasar samudera. Berarti Bima bukan tentang kekuatan fisik aja ya? Tepat sekali, Mas. Dalam wayang, tak ada karakter yang hanya hitam atau putih. Semua memiliki kompleksitas seperti kehidupan kita. Dan ini Arjuna, Pandawa ketiga, dikenal sebagai kesatria yang tampan. Pemanah ulung dan sering disebut kesatria sempurna. Lihat postur tubuhnya yang ramping namun proporsional. Wajahnya menunduk menggambarkan sikap rendah hati meski disukai banyak wanita dan raja. Arjuna tetap sederhana dan terus belajar. Tapi apa peran moral yang bisa diambil dari karakter ini dan bisa diterapkan di hari ini? Keseimbangan, Mas. Arjuna punya banyak keahlian luar biasa, tapi tetap rendah hati. Dia terus berlatih meski sudah ahli, dia menghargai guru dan ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang banyak orang yang cepat puas dan sombong dengan pencapaian yang kecil. Dan yang terakhir, si kembar, Nakula, dan Sadewa. Meski sering dianggap sebagai pelengkap, sebenarnya mereka memiliki peran dan karakter yang tidak kalah penting. Perhatikan postur tubuhnya yang atletis. Nakula ahli dalam ilmu pertanian dan peternakan. Sementara Sadewa ahli dalam astronomi dan pengobatan. Mereka saling melengkapi. Kenapa mereka selalu digambarkan bersama-sama? Karena mereka adalah saudara kembar identik, lahir dari Dewi Madri dengan Dewi Aswin. Tapi lebih dari itu, mereka menggambarkan konsep keselarasan dan keseimbangan. Aku rasa aku mulai mengerti. Jadi Pandawa Lima itu sebenarnya menggambarkan sifat-sifat ideal manusia ya? Tepat sekali. Yudhistira adalah kebijaksanaan dan kejujuran. Bima adalah kekuatan dan ketegasan. Arjuna adalah keseimbangan dan keindahan. Sementara Nakula dan Sadewa adalah kesetiaan dan kecerdasan. Sifat-sifat inilah yang membuat mereka menjadi kesatria yang utama. Jika kelima Pandawa ini disatukan, mereka melambangkan keutuhan sifat manusia yang ideal. Itulah kenapa wayang tidak pernah lekang oleh waktu karena berbicara tentang sifat-sifat universal manusia. Mayo, jadi kamu benar-benar mau mendalang sekarang? Oh, ini latihan rutin, Mas. Mas Joko mau lihat? Boleh. Tapi aku boleh bantu sesuatu? Boleh. Bagaimana kalau Mas Joko membantu saya untuk mengoperasikan beberapa wayang pendukung ini, Mas? Loh, aku?
Hmm, tapi aku belum pernah. Nggak apa-apa, Mas. Dulu saya juga belajar dari nol. Yang penting rasa cinta dan suka, soal teknik bisa menyusul, Mas. Sudah selesai latihannya. Sudah Pak, sudah. Bagaimana, lancar? Ya, lancar Pak. Nah, kebetulan saya besok diamanahi sama Mas Mayo untuk membantu Mas Mayo untuk mengoperasikan wayang. Oh, itu kesempatan yang bagus untuk kamu. Jarang loh ada dalang muda yang mau berbagi panggung. Arjuna sang kesatria utama berlatih memanah di hutan Mirtani. Tekadnya bulat, hatinya tenang, matanya tajam menatap sasaran. Sekarang coba Mas Joko gerakan semarnya ke depan, Mas. Raden Arjuna, saya lihat Tuan berlatih tanpa kenal lelah. Izinkan saya bertanya, apa yang mendorong tekad Tuan yang begitu kuat? Yai Semar, aku berlatih bukan untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk mengalahkan diriku sendiri. Karena lawan terbesar seorang kesatria adalah hawa nafsunya sendiri. Benar sekali, Raden. Itulah keutamaan sejati. Menang tanpa merendahkan, mengalahkan tanpa melukai, bijaksana tanpa kesombongan. Makasih ya Mayo, kamu keren banget. Untuk pemula, Mas Joko sudah juga hebat kok. Masnya punya bakat. Jangan gitu Mayo, jadi nggak enak. Mayo, aku boleh tanya sesuatu nggak? Kenapa kamu milih jadi dalang? Maksudku di zaman seperti sekarang, anak-anak seusiamu itu biasanya Main game, TikTok. Saya juga melakukan itu. Saya punya channel YouTube, dan di situ saya mendalang. Dan itu merupakan jati diri saya. Tapi Mayo, apa itu nggak sulit? Maksudku teman-temanmu, Ya, kadang mereka mengejek. Tapi semakin saya mengerti wayang, semakin saya mengerti bahwa pendapat orang lain tidak selalu penting. Yang penting adalah kita setia pada jalan hidup yang kita pilih. Seperti Pandawa yang tetap pada prinsip meskipun dia dihina oleh para Kurawa. Mayo, kamu mengingatkanku pada apa yang sudah dikatakan sama bapakku dulu. Wayang akan tetap hidup selama masih ada orang yang mencintainya. Makasih ya Mayo, kamu udah menjawab semua pertanyaan yang selama ini aku cari-cari. Ya, sama-sama, so. Memang sudah sepatutnya kita sebagai para pemuda harus bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kok telat, Leh? Ibu khawatir. Dari mana saja? Ya Bu, tadi aku ketemu orang hebat, keren, dalang muda dari Jawa Timur Bu. Dalang muda? Oh, dalang muda yang sering tampil di TV itu. Loh, Ibu tahu? Oh, dalang itu kan dalang terkenal. Yang sering ikut pawai budaya.
Dan konon katanya dia itu cucu buyutnya dalang yang ada di Jawa Timur. Oh, nah itu Bu, tadi aku banyak belajar dari dia tentang wayang, tentang Pandawa Lima, dan juga tentang nilai-nilai yang bisa diterapkan di kehidupan sekarang. Jadi dulu itu Bapak sering sekali bercerita tentang Pandawa ya, ketika kamu belum tidur. Masih ingat nggak? Iya Bu, aku masih ingat. Jadi kangen Bapak ya Bu. Iya. Oh iya Bu, besok aku bakal ada project buat ngenalin budaya wayang yang bisa diterapkan di kehidupan sekarang. Oh, apik tenan iku Le. Nguri-nguri budaya Jawa, khususnya wayang itu jarang sekali dilakukan anak muda zaman sekarang. Bapak pasti bangga sama sampean. Lihat ini Bu, tadi Mayo dalang muda itu ngasih kontaknya ke aku. Nah, selanjutnya aku mau buat project membuat video edukasi tentang wayang Bu. Iya Le, itulah wicaksana, kebijaksanaan. Menemukan hikmah dari masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang. Jadi menurutmu gimana kalau kita mulai dengan membuat video pendek tentang Yudhistira? Bagus, kita bisa fokus pada nilai kejujuran dan integritas. Mungkin bisa mengaitkannya dengan kasus-kasus korupsi atau ketidakjujuran di media sosial. Gimana? Ide bagus. Yudhistira di era digital menjaga kejujuran dalam dunia maya. Untuk Bima, kita bisa bahas tentang keteguhan prinsip Bima modern berani bersuara untuk kebenaran. Oke. Dan untuk Arjuna, keseimbangan dalam kesempurnaan. Mengatasi perfeksionisme generasi Z. Untuk Nakula dan Sadewa kita bisa membahas pentingnya kerjasama dan solidaritas. Si kembar di era digital kolaborasi daripada kompetisi. Bagus. Ih, aku gak sabar untuk memulai proyek ini. Pandawa Lima mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak pernah lekang oleh waktu. Kejujuran Yudhistira, keteguhan Bima, keseimbangan Arjuna, kesetiaan Nakula dan Sadewa, semuanya tetap relevan bahkan di era digital. Yang kita butuhkan hanyalah jembatan penghubung antara kearifan lama dengan dunia baru. Dan jembatan itu adalah kita sendiri. Generasi yang memahami nilai masa lalu namun hidup di masa kini. Inilah Wicaksono, kebijaksanaan yang dirajut dari benang-benang masa lalu untuk menenun masa depan yang lebih baik.
Wing ganti nentang pentang gumrek suarane kok putung-putung ganti wani. Tepat koyo gelat keset pindho radet, rumah pasing porang jempare ngenai jatine lesan temah pecak kabisanan. Berarti dari scene 12 dari nomor 12 sampai sing Mayo iki gak usah ya. Yo nggak ada banget yo. Thank you banget. Oh. Gimana caranya? Pandawa tertua juga artinya orang yang memiliki jiwa And action. Yo. Permisi mas. Ya, Mas Mayo ya? Oh ya, saya Mayo. Oh, saya Jok. Mas. Gak diceluin. Action. Joko. Roll and action. Saya Joko mas, dari komunitas Wicaksono. Pak Adi bilang saya bisa banyak belajar tentang wayang. Mas, kebetulan. Ica. Dian. Sudah selesai latihannya. Sudah pak, sudah. Gimana? Lancar? Ya, alhamdulillah. Nah, kebetulan. Bah, salah tahu. Jarang loh anak. Banget sih. Halo guys, jadi ini kita mencari duit di portofolio tugas pemain-pemain yang just. Ini ada Mayo dan ini ada Ivan dan itu ada Dio. Ya Allah, apa-apa ini tunggu kamu. Ya Allah, tidak anakku kayak gini bisa. Allah.